Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam Muhammad As-Safarini rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini Bapak Ibu kita akan menuntaskan bab tentang syair-syair yang ada di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Pada pertemuan pekan lalu kita kalau tidak keliru sudah membahas sampai bait yang ke-181 ya. Sekarang kita akan membahas tinggal dua bait ya, bait 182 dan 183. Baik, mari Bapak Ibu yang membawa kitab silakan dibuka kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab ini di bait yang ke-182 dia mengatakan wa man naha amma lahu qadir takab faqad ata mimma bihi yuqdu al-ajab. Nah, barang siapa waman barang siapa naha mencegah amma dari sesuatu lahu ya baginya qadir takab dan dia justru malah melanggarnya ya, dia mencegahnya melarangnya tapi dia melanggarnya ya, faqad ata mimma bihi yuqdo al ajab, maka sungguh dia telah melakukan dari sesuatu yang menyebabkan adanya keanehan gitu. Al-ajab. Ajab di sini ya maksudnya aneh. Ya. Di satu sisi dia melarang, di sisi lain dia melakukan. Yang dimaksud bait yang ke-182 Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi kalau kita ya mau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka ya kalau kita beramar ma'ruf maka harusnya kita sendiri melakukannya duluan. Gitu Bapak Ibu dan nyawa sekalian. Nah, kalau kita bernahi mungkar, maka berarti kitalah orang yang pertama meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, supaya tidak janggal. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat ya yang mengingatkan kita apabila kita melarang atau menyuruh seseorang untuk melakukan suatu kebaikan sementara kita tidak melakukan. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ya. Qala Allahu azza wa jalla atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala taqilun. Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat bir kebaikan wa tansawna anfusakum sementara kalian lupa pada diri kalian sendiri, wa antum taslunal kitab dan kalian membaca Alkitab, afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Atau dalam surah As-Saff bahkan di situ ya, ada ancaman ayat 2 dan 3 ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemurkaan Allah, kemurkaan di sisi Allah. Kamu
mengucapkan atau mengatakan sesuatu sementara kamu tidak melakukannya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu ya, celaan bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Dia melarang orang untuk tidak melakukan tadi riba sementara dia melakukan riba. Dia melarang anaknya jangan sholat di rumah. Boyo kalau sholat kamu jamaah ke masjid, sementara dia sholatnya di rumah terus. Nah gimana coba? Nah anaknya sendiri akan heran. Piye bapak ini ya, nyuruh aku sholat ke masjid, tapi bapak sendiri nggak pernah sholat ke masjid. Tentu akan janggal. Anak kita sendiri dia akan mikir, wah ini aneh bapakku ini. Ibu-ibu nyuruh anaknya berjilbab, disekolahkan di TPA. Sementara dia nganter anaknya ke TPA tak berjilbab, bajunya seksi. Piye coba? Nyekolahkan anaknya ke TPA, anaknya dijilbabin, ibunya enggak pakai jilbab, bajunya juga baju ketat dan seterusnya. Nah ini ajab, ini aneh gitu ya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Bahkan di dalam hadis ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, jadi Rasulullah SAW beliau menceritakan ya, orang akibat ya dari orang yang beramar ma'ruf tapi dia tidak melakukan kebaikan atau dia melarang kemungkaran tapi dia sendiri melakukan. Kenapa ini? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka orang yang seperti itu ya, beramar ma'ruf nahi mungkar tapi dia sendiri tidak melakukan, dia adalah awwalu man tus'iru bihim an-nar yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali akan merasakan panasnya api neraka pada hari kiamat. Oh ya, sudah. Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi ada orang-orang yang dia di dalam neraka itu ya, pada hari kiamat dilemparkan ke dalam neraka hatta tandaliku aktabu batnihi, sampai usus-usus di perutnya itu keluar gitu ya, hatta tandaliku aktabu batnihi fayaduru alaiha kama yaduru al-himar ala rohah. Lalu dia muter-muter Bapak Ibu di dalam neraka itu, dalam keadaan ususnya keluar, dia muter-muter seperti berputarnya seekor keledai ya, yang sedang menggilingnya. Kan ada penggilingan di zaman dulu itu, alat penggeraknya adalah keledai atau kuda ya. Jadi seperti itu, dia muter-muter dalam keadaan ususnya keluar dari perutnya. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka orang-orang penduduk neraka itu berkumpul menyaksikan orang ini. Ya. Fayaqulun, lalu mereka bertanya, "Ya fulan, malak? Wahai fulan, kamu ini kenapa? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar." Bukankah dulu engkau menyuruh kami untuk berbuat ma'ruf dan mencegah kami untuk berbuat mungkar? Jadi orang-orang para penduduk neraka ini masih ingat nih. Wah, ini Ustadz Hasan nih. Dulu dia sering ngisi pengajian, tapi kok ada di neraka dalam keadaan mengerikan ini. Ususnya keluar, muter-muter dia. Nah, bertanyalah mereka, para penduduk neraka. Semoga bukan Pak Singgih ya yang nanya. Na'udzubillah Pak Singgih ya. Na'udzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Semoga kita bukan dari ahli neraka ya Bapak Ibu.
Nah lalu orang-orang itu tanya, bukankah dulu engkau menyuruh kami untuk berbuat yang ma'ruf, melarang kami untuk berbuat mungkar? Tapi kok kenapa seperti ini? Akhirnya apa jawaban orang itu? Kuntu amurukum bil ma'ruf wa da'ati. Iya, dulu aku menyuruh kalian untuk berbuat ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya, kata dia. Wa anhakum 'anil munkari wa ati. Dan sebaliknya aku melarang kalian dari kemungkaran, aku sendiri melakukannya. Nah, itulah sebabnya kenapa aku disiksa seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis muttafaqun alaih. Ya, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ancaman bagi orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, kemudian falau bada binafsihi fazadaha an ghayyiha lakana qad afadaha. Nah, seandainya nampak bada ya binafsihi pada dirinya, fajadaha an ghayyiha, maka ya tolaklah dia menghalaunya dari penyimpangan, an ghayyiha, penyimpangan dirinya. Misalnya di antara kita ini melihat dirinya gitu ya, dia menyimpang. Tadi dia beramar ma'ruf dia tidak melakukan, dia bernahi mungkar dia melakukan. Itu nampak pada dirinya. Fazadaha, lalu dia menolak, menghalaunya, atau dia berhenti maksudnya, an ghayyiha, dari kesesatan itu, dari penyimpangan itu, lakana qad afadaha, maka ya, sungguh dia telah mengambil faidah. Artinya itu sesuatu yang berfaidah untuk dirinya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, bait terakhir ini menjelaskan tentang bahwa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus kita menjadi orang yang bersih, sempurna gitu. Tidak harus nunggu kita jadi orang sempurna dulu. Ya mungkin kita masih melakukan dosa, kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh agama. Jangan gara-gara itu lalu kemudian kita tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dua ayat yang tadi kami kutip, satu dari Al-Baqarah ayat 44 atau dari surah As-Saff ayat 2 dan 3, itu bukan larangan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kedua ayat tadi merupakan celaan terhadap orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar tapi dia tidak melakukan. Yang dicela bukan beramar ma'ruf nahi mungkarnya, bukan. Ya, tetapi dia lupa diri, nyuruh orang tapi dia sendiri tidak. Nah, itu dia sendiri tidak melakukan, itu yang dicela. Dia mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, yang mazmum itunya, bukan beramar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, maka kata saya ya, Shalih bin Fauzan mengatakan, laisa min syartil ladzi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari an la yaqa'a minhu mukhalafah. Bukanlah bagian daripada syarat bagi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dia sendiri tidak terjerumus kepada perbuatan yang menyelisihi apa yang dia katakan. Itu bukan syarat gitu. Dan bukan pula syaratnya an yakuna kamilan, dia menjadi orang sempurna, wala mukhalafatan indah, dan dia tidak pernah nyelisihi. Bukan begitu, itu bukan syarat. Nah, kalau memang Bapak Ibu kita tadi ya nyuruh anak kita untuk sholat ke masjid jamaah, kita sendiri tidak melakukan misalnya pada waktu-waktu tertentu. Nah, jangan gara-gara kita nggak ke masjid lalu kita nggak nyuruh anak kita ke masjid. Tetap suruh itu. Hanya saja kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan kita yang tidak ke masjid. Astagfirullah ya Allah, aku nyuruh anakku ke masjid kok aku sendiri tidak. Nah, itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tetap istilahnya mungkin kita rusak, mungkin kita enggak bersih, mungkin kita tidak sempurna.
Tapi amar ma'ruf nahi mungkar lakukan, jangan ditinggalkan. Wah, ngeri ancamannya. Apa ancamannya? Nanti muter-muter dalam keadaan usus dari perutnya keluar di neraka. Wah, daripada begitu mendingan gak usah amar ma'ruf nahi mungkar kan? Nah, tambah ngeri. Bapak Ibu, ya, tahu kan keutamaan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar? Misalnya ada dalam salah satu hadis Nabi yang sahih, man dalla ala khairin, ada yang hafal hadis ini? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat apa? Pahala orang yang melakukan. Kita ngasih tahu, nak, ke masjid lah kamu, sholat jamaah di masjid. Anaknya ke masjid. Atau kita ngomong ke tetangga, tetangga kita ke masjid. Dapat pahala nggak kita? Dapat. Gitu. Walaupun kita nggak ke masjid. Nah, tapi kita nggak ke masjidnya itu perbuatan tercela. Gitu. Coba kalau kita tinggalkan, nyuruh anak kita ke masjid dan kita sendiri nggak ke masjid, dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa sama sekali kan? Nol putul itu katanya ya. Kata orang Jawa itu ya. Jadi nol itu, sifar itu. Nah, tapi kalau kita, mudah-mudahan dengan kita beramar ma'ruf, akhirnya kita tergerak juga. Iya ya, saya sudah nyuruh anak saya ke masjid, kok saya nggak ke masjid? Akhirnya kita jadi berusaha juga, gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kebaikan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tetap ada. Oleh karenanya, walaupun kita belum sempurna, kita mungkin belum bisa meninggalkan perbuatan dosa yang kita larang orang lain melakukannya, tidak apa-apa. Laranglah orang dari keburukan, dari kemungkaran, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, sementara ini kita rehat dulu. Monggo yang bertugas sebagai muadzin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, kita sudah memasuki waktu Isya, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, jadi andai kata ya, prinsip kita kalau saya belum sempurna, saya nggak akan beramar ma'ruf deh. Saya nggak akan nahi mungkar, wong saya aja banyak salahnya ya, saya aja masih berbuat dosa. Maka kira-kira Bapak Ibu, kalau prinsip itu dipegang oleh semua kita, ada nggak orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar? Akhirnya nggak ada, karena semua kita kan nggak sempurna. Semua kita masih sering melakukan perbuatan dosa, gitu. Maka kata saya, Shalih bin Fauzan, laulam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa insanun kamil la ta'attala al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, seandainya tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang sempurna, maka niscaya tidak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Li'annahu la yujadu ahadun kamilun. La yujadu indahu naqsun. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang tidak punya kekurangan. Setiap orang pasti seperti itu. Nah, lalu terakhir, bagaimana sikap kita ketika ya ada orang melarang kita merokok, dia sendiri merokok. Piye kuwi? Nah, kan misalnya ada yang seperti itu. Saya nggak nunjuk siapa-siapa ini. Nah, maka kita jangan ucapkan kepadanya, ya, jangan kita bilang, selama kamu ngerokok, udahlah diem, kamu nggak usah ngelarang-ngelarang saya ngerokok, wong kamu aja masih ngerokok, udah diem. Nah, jangan bilang begitu. Itu udah bagus. Walaupun dia ngerokok, dia ngelarang kita merokok, itu udah bagus. Nah, maka jangan kita katakan kepada dia, kata saya Ibnu Utsaimin tadi ya, uskut. Ya. Madum ta'anna katab al-uskut. Selama kamu melakukan itu, ya diam aja kamu. Gak usah ngomong seperti itu. Jangan. Tapi justru ya kita ucapkan terima kasih, antum sudah mengingatkan saya, gitu. Dan antum juga ingatkan diri antum. Nah, gitu. Saling mengingatkan. Jadi jangan hanya mengingatkan saya, tapi antum juga mengingatkan diri antum sendiri. Nah, seperti itu. Diapresiasi ya.
Jadi Bapak Ibu dan sekalian, itu kalau kita ya menemukan ada orang menyuruh kita melakukan kebaikan, dia sendiri belum, nggak masalah gitu. Ya ayo bareng-bareng gitu. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah ya tuntas sudah bait-bait yang berkaitan dengan bab amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, masih ada sedikit waktu barangkali ada yang bertanya, tapi sebelum ada yang bertanya atau ada yang mau tanya dulu, silakan. Oke. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu ya. Tapi tidak berkaitan dengan materi ya, tapi ada kaitan dengan waktu sekarang ini ya. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Bukan, maksudnya bulan Sa'ban. Nisfu Sa'ban ya, nisfu Sa'ban. Ini pertengahan bulan Sa'ban. Ya, semoga Allah berkahi antum yang berhasil puasa Ayyamul Bid ya. Ya. Bapak Ibu dan sekalian, nanti sekarang malam ini disebut malam nisfu Sa'ban. Nah, apa hukumnya melaksanakan sholat tasbih di malam nisfu Sa'ban? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Tidak ada amalan khusus apapun itu di malam nisfu Sa'ban yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis sahih, tidak ada. Satu pun tidak ada. Yang ada kalau tidak dhaif, maudhu, ya palsu hadisnya. Nah, sholat tasbih itu sendiri itu ada khilaf para ulama. Ada yang memang ya mengatakan hadisnya makbul, bisa diterima, seperti Syekh Umar Bazamul ya dalam kitab Bughyatul Mutatawwi fi Sholati Tatawwu, beliau mengatakan nih hadisnya bisa diterima. Ada yang mengkritik keras bahwa ini hadis lemah, yaitu diantaranya Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah ya, mengkritik keras beliau tentang amalan sholat tasbih itu sendiri ya, baik dilakukan kapanpun. Nah itu satu yang pertama. Yang kedua, nah sholat tasbih di malam nisfu Sa'ban tidak ada dasarnya. Nah, dasarnya tidak ada. Maka ya tidak perlu dilakukan. Kalau kita melakukan berarti apa? Nah, menyelisihi sunnah, menghidupkan amalan bid'ah. Karena nggak ada dasarnya, tidak dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada memang amalan yang biasa dilakukan oleh Rasul pada bulan Sa'ban, yaitu beliau sering puasa. Bahkan bulan selain Ramadan yang beliau sering puasa yaitu di bulan Sa'ban. Karena apa? Untuk melatih ya supaya pada saat masuk Ramadan sudah siap. Itu yang sahih hadisnya. Ya, sementara yang lain kalau tidak dhaif hadisnya palsu atau ada khilaf ya di antara para ulama hadis. Nah, kalau amalan tadi khusus sholat tasbih itu tidak ada sama sekali. Maka tinggalkan, tidak perlu mengamalkan sholat tasbih di malam nisfu Sa'ban. Yaitu wallahu alam. Itu Bapak Ibu-ibu ya yang bisa kami sampaikan. Nah. Terus yang dilakukan malam nisfu Sa'ban. Nah, tadi ya tidak ada amalan khusus, seperti biasa aja. Jadi kita ya kalau di sepertiga malam terakhir kan Nabi sudah menyampaikan dalam hadis sahih, Rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa sulusul lail al-akhir. Ketika masih ada tersisa sepertiga malam terakhir. Itu kata Nabi SAW. Lalu Allah mengatakan, waman yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan ampuni dia. Nah, kemudian apalagi? Waman yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku aku akan ijabah doanya. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan kasih dia. Dan ini berlaku sepanjang sepanjang hari seperti itu, tiap hari seperti itu. Nah, memang pernah ya ada Usama bin Zaid ya kalau tidak keliru,
beliau pernah bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi kok sering puasa gitu di bulan Sya'ban. Nah, Nabi memberikan jawaban, kata beliau, nah, zaka sahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang orang-orang lupa. Nah, dari bulan tersebut yaitu bulan baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u al-a'malu fihi ila rabbil alamin. Yaitu satu bulan, yaitu Sya'ban maksudnya, yang padanya pada bulan tersebut diangkat amalan-amalan ke Allah Rabb pemelihara semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalku ini diangkat, aku dalam keadaan puasa. Ini hadis akhrajahu An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini tidak disebutkan puasanya kapan, ada enggak? Enggak. Nah, kalau berdasarkan Aisyah kan tadi Rasul banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sedikit di antara di hari-hari Sya'ban itu yang beliau tidak puasa. Pada kebanyakan hari di bulan Sya'ban beliau puasa. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka ada sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu nanya sama Nabi. Kata beliau, lima araka tasumu minas suhur ma tasumu min Sya'ban. Kenapa aku melihat engkau ya puasa di bulan-bulan lain tidak seperti puasa yang kau lakukan di bulan Sya'ban. Nah, jawaban Nabi tadi, itu bulan yang orang banyak lalai ya, antara Rajab dan Ramadan. Karena di bulan itu alasannya kata Nabi apa? Adalah bulan di mana amal-amal itu diangkat ke Allah Rabb semesta alam. Nah, makanya beliau berpuasa sama seperti hari Senin dan Kamis. Beliau puasa apa? Di antara alasannya apa? Karena pada hari itu amalan hamba diangkat ke Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dalam sepekan amal kita diangkat itu di hari Senin dan Kamis, dalam satu tahun berarti berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid pada bulan Sya'ban. Nah, itulah yang menyebabkan Rasul sering berpuasa. Hanya itu. Selebihnya Bapak Ibu sekalian, ya kembali kepada kebiasaan baik yang selalu kita lakukan setiap hari. Nah, ya sholat lail lakukan, bukan gara-gara nisfu Sya'ban tadi, bukan. Karena emang itu dianjurkan setiap hari. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, cukup ya. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.